Halo semua, perkenalkan saya Dini. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atau pendapat saya mengenai pentingnya penilaian kinerja karyawan. Khususnya jika dilihat dari sudut lingkungan kerja, budaya organisasi, dan stres kerja. Dengan mengambil contoh di tempat magang saya, yaitu di kantor kecamatan. Penilaian kinerja adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia karena membantu organisasi mengetahui sejauh mana karyawan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dari hasil penilaian ini, organisasi bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk pengembangan, pelatihan, maupun perencanaan kerja ke depan. Selanjutnya yaitu sudut lingkungan kerja. Kalau kita lihat dari sudut lingkungan kerja, kantor kecamatan merupakan salah satu tempat yang cukup unik. Di satu sisi suasananya formal karena termasuk instansi pemerintah, namun di sisi lain pegawainya harus berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. Hal ini membuat lingkungan kerjanya dinamis, kadang ramai, kadang tenang, tergantung waktu dan jenis pelayanan yang diberikan. Lingkungan kerja di sini sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja karyawan. Beberapa hal yang saya perhatikan selama magang, misalnya kayak fasilitas dan sarana kerja, itu kantor kecamatan memiliki fasilitas utama seperti komputer, meja, pelayanan, printer, dan dokumen administrasi yang membantu pekerjaan pegawai. Ketika fasilitasnya lengkap dan terawat, pegawai dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Tapi kalau peralatannya terbatas, pekerjaan bisa tertunda dan kinerja menurun. Kondisi ruang kerja yang bersih, tertata rapi, dan nyaman membuat pegawai lebih fokus. Sebaliknya, jika ruangan panas, sempit, atau kurangnya pencahayaan, maka semangat kerja akan berkurang. Yaitu ada hubungan antar pegawai. Selama magang, saya melihat hubungan antar pegawai di kecamatan cukup baik. Mereka saling membantu dan menyelesaikan tugas, terutama saat pelayanan sedang ramai. Kerjasama dan komunikasi yang baik ini membuat suasana kerja lebih ringan dan hasil kerja juga lebih cepat tercapai. Dukungan dari pimpinan. Kalau dukungan dari pimpinan, camat atau kepala seksi yang terbuka dan mau mendengarkan masukan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pegawai merasa dihargain dan lebih bersemangat untuk bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, dari sudut budaya organisasi. Budaya organisasi ini biasa diartikan sebagai nilai kebiasaan dan cara kerja yang sudah terbentuk dan dijalankan bersama di dalam organisasi. Di kantor kecamatan, budaya organisasi yang paling menonjol adalah disiplin, pelayanan publik, tanggung jawab, dan kerjasama. Mari kita bahas satu persatu. Kesatu ada disiplin. Setiap pegawai wajib datang tepat waktu dan mematuhi jam kerja. Hal ini kan menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab dan aturan organisasi. Disiplin juga menjadi ukuran penting dalam penilaian kinerja. Kedua, pelayanan publik. Karena kantor kecamatan berhubungan langsung dengan masyarakat, sikap ramah, sopan, dan cepat tanggap menjadi nilai utama. Pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang baik biasanya dapat penilaian kinerja yang lebih tinggi. Ketiga, ada tanggung jawab terhadap pekerjaan. Budaya organisasi yang baik mendorong pegawai untuk bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya, misalnya memastikan setiap dokumen administrasi masyarakat selesai dengan benar tanpa menunda pekerjaan. Keempat, itu kerjasama tim. Di kecamatan, pekerja seringkali saling berkaitan antar bagian, misalnya bagian pelayanan, sekretariat, dan administrasi kependudukan. Jika budaya kerjasama sudah tertanam kuat, kerja dapat selesai lebih cepat dan hasil pun memuaskan. Kelima, ada kepemimpinan yang memberikan teladan. Budaya organisasi yang baik dimulai dari pemimpin. Jika camat atau kepala seksi menunjukkan
sikap disiplin dan adil, bawahan akan meniru hal tersebut. Sebaliknya, jika pemimpin sering lalai atau tidak konsisten, budaya kerja akan ikut melemah. Dengan budaya organisasi yang kuat dan positif, penilaian kerja pegawai bisa meningkat. Pegawai merasa punya arah yang jelas, merasa dihargai, dan tahu nilai apa yang harus dijaga dalam bekerja. Sebaliknya, kalau budaya organisasi lemah, misalnya banyak pegawai yang cuek, tidak disiplin, atau bekerja hanya karena kewajiban, maka hasil kinerja akan menurun dan organisasi sulit berkembang. Sekarang kita lihat dari sudut stres kerjanya. Stres kerja juga berpengaruh besar terhadap penilaian kinerja pegawai. Di kantor kecamatan, sumber stres kerja bisa berasal dari beberapa hal, yaitu seperti beban kerja yang tinggi. Saat banyak masyarakat datang bersamaan, pegawai harus tetap melayani dengan cepat dan ramah. Hal ini bisa menimbulkan tekanan, apalagi jika jumlah pegawai terbatas. Kedua, ada tekanan dari masyarakat. Kadang ada warga yang marah atau tidak sabar karena proses administrasi memakan waktu. Pegawai harus tetap profesional meskipun dalam tekanan seperti itu. Ketiga, ada pekerjaan rutin yang monoton. Karena pekerjaan administrasi bersifat berulang, pegawai bisa merasa jenuh, atau kalau tidak ada varian atau tantangan baru, motivasi kerja akan menurun. Keempat, kurangnya dukungan atau apresiasi dari atasan. Jika pegawai sudah bekerja keras tapi tidak mendapatkan pengakuan, mereka bisa merasa kurang dihargai dan stres kerja meningkat. Namun, stres kerja bisa dikelola dengan beberapa cara: mengatur waktu kerja dengan baik, beristirahat sejenak ketika pikiran sudah lelah, menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja, dan mendapat dukungan moral dari pimpinan. Dengan manajemen stres yang baik, pegawai bisa tetap tenang, fokus, dan menghasilkan kinerja yang optimal meski dalam situasi sibuk. Oke, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tapi juga sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu lingkungan kerja yang mendukung, kedua ada budaya organisasi yang positif, terus ketiga ada pengelola stres kerja yang baik. Jika ketiga hal tersebut berjalan seimbang, maka hasil penilaian kinerja pegawai di kantor kecamatan akan sangat baik. Pegawai menjadi lebih bersemangat, masyarakat mendapat pelayanan yang memuaskan, dan organisasi pun berkembang dengan lebih cepat. Demikian penjelasan saya mengenai penilaian kinerja dari 3 sudut pandang, yaitu lingkungan kerja, budaya organisasi, dan stres kerja di kantor kecamatan. Terima kasih atas perhatian. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pelajaran kita semua.